Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahesti Sulisti Handayani dengan NIM 245 1504071111008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah implementasi HADR atau High Availability Disaster Recovery pada DB2. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan definisi dari HADR itu sendiri. HADR merupakan mekanisme replikasi data yang telah disediakan oleh IBM DB2 untuk memastikan bahwa basis data tetap tersedia meskipun terjadi gangguan pada server utamanya. Dalam konfigurasi ini terdapat dua peran utama, yaitu primary sebagai server aktif yang menangani seluruh transaksi dan standby sebagai server cadangan yang menerima log transaksi secara terus-menerus. Nah, setiap transaksi yang terjadi pada primary akan dikirim dan diterapkan pada standby, sehingga data antara kedua server tetap sinkron atau mendekati sinkron. Dengan demikian, apabila primary telah mengalami kegagalan, misalnya karena crash, kerusakan perangkat keras, ataupun bencananya, maka server standby dapat dinaikkan perannya menjadi primary dengan cepat untuk bisa melanjutkan operasional. Selanjutnya, tujuan dari HADR. Yang pertama ada menjamin ketersediaan tinggi untuk memastikan database tetap dapat diakses meskipun terjadi gangguan pada server utamanya. Yang kedua ada menyediakan solusi pemulihan dengan menyimpan salinan data pada server cadangan untuk bisa mengantisipasi kerusakan yang berat. Yang ketiga adalah melindungi integritas dan konsistensi data dengan menggunakan replikasi log transaksi secara berkelanjutan untuk menjaga data antara primary dan standby tetap sinkron atau mendekati sinkron. Nah, yang terakhir ada meminimalkan waktu henti dengan memberikan proses failover atau takeover yang cepat sehingga layanan dapat kembali normal dalam waktu singkat. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah HDR-nya. Langkah pertama yaitu menyiapkan dua virtual machine, satu VM digunakan sebagai server primary dan satu lagi digunakan sebagai server standby. Keduanya ini harus dipasangkan dengan DB2 serta dilakukan konfigurasi dan instan DB2 supaya primary dan standby dapat bekerja dalam satu sistem replikasi. Baik, untuk langkah yang kedua, pada server primary dilakukan pembuatan database serta pembuatan folder log archive. Folder log ini akan menjadi lokasi penyimpanan log transaksi yang nantinya direplikasi ke server standby. Dan di sini juga membuat database dengan nama HADR-DB serta membuat mkdir home db2t1 log HADR-DB. Nah, selanjutnya untuk langkah yang ketiga, yaitu kita melakukan proses backup secara offline maupun online dari database yang ada di primary. Backup ini akan menjadi fondasi utama untuk menyiapkan standby agar memiliki keadaan database yang sama dengan primary sebelum replikasi dijalankan. Nah, di sini kita membuat backup secara offline yang nantinya setelah backup itu selesai akan mendapatkan timestamp yaitu 20251151616384. Nah, untuk backup online-nya sendiri itu nanti akan mendapatkan timestamp dengan 20251151639922. Selanjutnya untuk langkah keempat, di sini semua file backup yang dihasilkan tadi kemudian disalin atau di-copy ke VM standby. Nah, file inilah yang nantinya digunakan untuk restore database awal di sisi standby. Oke, untuk langkah yang kelima, di standby ini kita melakukan pengecekan file backup yang sudah diterima, lalu melakukan proses restore database tanpa melakukan roll forward. Nah, restore tanpa roll forward akan menempatkan database pada status roll forward yang pending. Status ini sengaja dibuat karena database harus menunggu log replikasi dari primary saat HADR-nya dijalankan. Baik, untuk langkah yang keenam, yaitu kita kembali ke primary untuk memeriksa parameter HADR yang ada. Nah, pengecekan ini bertujuan untuk memastikan bahwa belum ada konfigurasi yang bentrok dan memastikan bahwa lingkungan ini itu siap untuk bisa menerima konfigurasi HADR yang baru. Selanjutnya, langkah yang ketujuh yaitu kita melakukan pengaturan parameter HADR
di primary maupun standby. Nah, pengaturan ini tuh mencakup host, service atau port, mode replikasi, timeout, serta hubungan yang ada di antara primary dan standby. Nah, di sini tuh penting untuk bisa memastikan bahwa konfigurasi di kedua server ini sudah saling berpasangan dengan benar. Selanjutnya, langkah yang ke-8 yaitu kita mengatur alternate server atau HADR target list-nya. Nah, alternate server di sini tuh digunakan untuk bisa menyiapkan data server cadangan yang akan digunakan jika nantinya terjadi perpindahan peran atau failover. Nah, dengan ini itu sistem bisa menjadi lebih fleksibel ketika terjadi gangguan. Oke, untuk langkah yang ke-9 itu setelah semua konfigurasinya selesai, maka kita lanjut akan melakukan restart DB2 di kedua server yaitu primary dan standby. Nah, restart ini diperlukan supaya semua parameter HDR yang telah dilakukan bisa dibaca dan diterapkan oleh DB2 instance. Oke, langkah yang 10 itu kita bisa mengatur IP tables atau firewall pada kedua virtual mesin di primary dan standby supaya port yang digunakan HDR-nya itu bisa terbuka. Tanpa membuka port ini, primary dan standby tidak akan bisa saling berkomunikasi untuk replikasi lognya. Nah, bisa disimak di sini portnya itu ada double, yaitu 50.001-nya ada 2 dan 50.002-nya ada 2. Baik, untuk langkah yang ke-11, kita mulai menjalankan HADR. Nah, urutannya itu dengan HADR dijalankan terlebih dahulu pada server standby. Dan setelah standby dalam kondisi menunggu log, baru HADR dijalankan pada server di primary. Ketika primary-nya nanti aktif, maka langsung mengirim log untuk bisa mensinkronisasi di server standby. Untuk langkah yang ke-12, itu kita melakukan pengujian koneksi data pada HADR-DB dengan melakukan insert atau perubahan data pada primary, kemudian kita cek apakah perubahan tersebut muncul di standby. Nah, jika data tersinkronisasi dengan baik, maka HADR bisa berjalan sebagaimana mestinya. Baik, untuk yang terakhir yaitu kita melakukan simulasi kegagalan pada primary. Nah, server primary dimatikan untuk menirukan kondisi kerusakan. Nah, setelah itu di sisi standby dilakukan perintah takeover sehingga standby resmi mengambil alih posisi sebagai primary baru. Nah, setelahnya dilakukan uji insert untuk memastikan server tetap berfungsi. Kemudian primary yang asli bisa dihidupkan kembali. Maka server akan melakukan proses reintegrasi secara otomatis sehingga server tersebut berubah menjadi standby tanpa kehilangan data. Nah, di sini bisa membuktikan bahwa mekanisme failover dan recovery pada HDR bisa berjalan dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.